Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nanti Bu, mohon maaf Ibu agak pilek ini, jadi mungkin suara Ibu agak bindeng. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar pertemuan kita hari ini membawa keberkahan, kemudian apa yang Ibu sampaikan nanti ada manfaatnya bagi kamu, bisa kamu terima, bisa kamu cerna. Nah, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelumnya juga terima kasih pada anak-anak Ibu yang sudah hadir. Ada 22 orang yang sudah bergabung di sini. Semoga apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian terima ya, bisa menambah pengetahuan kalian, terutama untuk soal-soal penyelesaian soal-soal UTBK. Di GCR-nya sudah Ibu share ada 24 soal ya. Awalnya kemarin Ibu pikir 25 soal, ternyata ada soal yang double. Jadi ada 24 soal, mudah-mudahan kalaupun tidak semuanya, minimal lebih dari separuh hari ini bisa kita bahas. Untuk hari ini kita pembahasannya itu soal-soal UTBK di PPT yang akan Ibu tampilkan itu sudah ada pembahasannya. Nah, kalaupun nanti tidak selesai pembahasan ini akan Ibu share ulang di GCR grup C ya. Nanti akan Ibu share ulang di grup C. Ya, Ibu tampilkan dulu PPT Ibu. Sambil kita juga menunggu teman-temannya yang belum bergabung. Oke. Sudah tampil belum? Sudah tampil belum? Kok tampilnya yang ini? Sebentar. Dari Bu. Sudah, Bu. Yang tampilnya malahan ini ya, sebentar dulu. Salah pilih berarti, sebentar. Kenapa tidak muncul ini ya? Apa namanya PPT Ibu di sini? Bu hapus dulu yang ini. Kenapa tidak muncul PPT-nya ya? Sebentar. Ini baru muncul. Oke. Ya, sebentar. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai ya. Hilang apa ada lagi? Hilang, Bu. Kok di Ibu hilang ya? Waduh, kenapa nih? Oke, sudah ada ya? Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kita mulai pendalaman materi untuk membahas soal-soal UTBK pada pertemuan hari ini. Akan Ibu mulai dari materi yang paling gampang dulu, yaitu mengenai bab besaran dan satuan. Sebentar dulu, kalau seandainya Ibu slideshow begini, kelihatan tidak? Supaya Ibu bisa pakai pointer.
Ibu pakai pointer begini kelihatan tidak? Karena kadang ini bisa, kadang enggak. Kelihatan tidak? Atau tampilannya sama dengan yang tadi? Halo? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, baik. Pointernya kelihatan ya? Ibu tunjuk pakai laser ini kelihatan ya? Karena yang kemarin ada satu kelas nggak kelihatan nih, makanya Ibu tanya dulu. Kelihatan tidak Ibu tunjuk nih, dimensi dari energi kinetik adalah? Pointernya nggak kelihatan, Bu. Pointernya nggak kelihatan? Iya. Oh, berarti percuma aja. Nah, itu dia Ibu tanyakan. Berarti Ibu dari sini aja. Dari yang biasanya tidak sama. Nah, kalau begini bisa ya. Oke, nomor 1. Ini soal materi tentang pengukuran. Dimensi dari energi kinetik adalah, yang ditanya itu adalah dimensi. Masih ingat apa itu dimensi? Dimensi itu adalah bentuk dari suatu besaran, yaitu besaran turunan, suatu besaran terbentuk dari besaran pokok. Jadi patokannya itu adalah besaran pokok. Nah, pilihannya ada ML kuadrat, T-2, dan seterusnya. Jadi ada lambang M, ada lambang L, dan ada lambang T. Nah, untuk pembahasannya, sebelum pembahasan tentang dimensi energi kinetik, kita harus ingat dulu bahwa untuk menentukan besaran dimensi besaran turunan, karena yang kita tentukan itu adalah dimensi besaran turunan ya, karena besaran pokok itu sudah tertentu dimensinya, sudah ditentukan. Nah, itulah sebagai patokan besaran pokok, dimensi besaran pokok. Nah, kita tahu bahwa besaran pokok itu ada 7 ya, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, 7 besaran pokok inilah yang akan menjadi pokok dari semua besaran, ibu dari semua besaran. Dan besaran pokok ini masing-masing sudah ditentukan lambang dan satuannya, yaitu panjang itu L, satuannya meter, massa M, satuannya kilogram, kemudian waktu lambangnya T, boleh T besar, boleh T kecil, itu satuannya second, kemudian suhu, satuannya boleh T besar, boleh T kecil, satuannya Kelvin. Ini semua dalam SI ya. Nah, untuk waktu dan suhu, itu tadi Bu bilang boleh T besar, boleh T kecil. Kalau pemakaiannya bersamaan, artinya di situ ada waktu, di situ ada suhu. Nah, itu baru ditentukan bahwa waktu itu lambangnya T kecil, suhu itu lambangnya T besar. Tapi kalau pembahasannya dalam materi yang terpisah, tidak saling ada di situ antara waktu dan suhu, jadi boleh T besar, boleh T kecil, gitu ya. Kalau bersamaan pemakaiannya baru ketentuannya waktu itu T kecil, suhu itu T besar. Makanya untuk pokok di sini sudah dibuatnya bentuk awalnya ya, T waktu T kecil, suhu T besar. Itu ya. Selanjutnya nomor 5 adalah kuat arus, lambangnya I besar boleh, I kecil boleh, satuannya ampere. Intensitas cahaya lambangnya pasti I besar, satuannya kandela. Nah, sama lagi untuk kuat arus dan intensitas cahaya, kalau intensitas cahaya pasti lambangnya I besar, tapi kalau kuat arus boleh I besar, boleh I kecil. Kalau bersamaan pemakaiannya dengan intensitas cahaya, kuat arus itu wajib ditulis dengan huruf kecil. Ya. Satuan dari kuat arus adalah ampere. Kemudian intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya CD. CD. Ya, CD atau CD. Kemudian yang ketujuh terakhir jumlah molekul zat atau jumlah zat, lambangnya N besar, satuannya mol. Ya, yang sebelah ini adalah lambang dari satuannya, singkatan dari satuannya ya. Meter berarti M, kilogram kg, second S, Kelvin K, dan seterusnya sampai mol itu. Nah, untuk mol simbolnya tetap mol, cuman tulisannya MOL. Kalau tulisan panjang satuannya kan mole, mol. Tapi kalau lambangnya jadi mol saja, E-nya dihilangkan. Nah, dari 7 besaran pokok inilah sudah dibuat dimensinya yang sudah baku. Di mana setiap kalau ada suatu besaran satuannya meter,
pasti lambang dimensinya L, besar ya, semua lambang dimensi itu dalam huruf kapital. Kemudian setiap satuannya kilogram pasti lambang dimensinya M. Setiap second satuan suatu besaran itu pasti lambang dimensinya T. Setiap Kelvin pasti theta lambang dimensinya. Kemudian setiap kuat arus, setiap satuan besaran itu ampere, pasti lambangnya I. Setiap satuan itu lambangnya kandela, CD, CD, pasti lambang dimensinya J. Dan setiap satuan suatu besaran itu mol, pasti satuannya lambang dimensinya N. Nah, L, M, T, theta, I, J, N inilah yang akan menjadi dimensi patokan untuk besaran turunan, karena besaran turunan itu kan belum ditentukan dimensinya. Jadi semua besaran selain yang 7 tadi, panjang sampai jumlah molekul zat, itu disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan itu belum punya dimensi. Apa contohnya besaran turunan? Contohnya ini energi kinetik, yang lain lagi energi potensial, gaya, kemudian apalagi energi cahaya, banyak lagi yang lain. Semua besaran selain dari 7 ini adalah merupakan, nah ini baru Valeria baru bergabung, berarti Bu harus berhenti dulu tuh kalau yang baru bergabung begitu. Jadi Bu harus tutup dulu ini. Oke. Nah, jadi dari lambang besaran dimensi tadi, nah untuk menentukan besaran dimensi untuk menentukan dimensi suatu besaran turunan, patokannya tadi kan berdasarkan besaran pokok ini. Dari apa? Dari satuannya. Tadi Bu sebut kalau suatu besaran itu satuannya meter, pasti dimensinya L. Tuh. Kalau suatu besaran itu satuannya second, pasti dimensinya T besar. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah energi kinetik. Apa satuan? Nah, kita kan berangkat dari satuan. Apa satuan dari energi kinetik? Secara umum satuan dari energi kinetik itu apa? Kalau di pembahasan sini udah ini ada kilogram kali meter, second min 2, min 1 dikuadratkan jadi second min 2. Masih ingat nggak satuan dari energi apa? Secara umum energi itu satuannya sama, baik energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi listrik, energi magnet, itu pasti satuannya sama. Paling kalau beda itu nanti penyetaraan. Apa satuan dari energi? Joule, Bu. Joule, betul sekali. Satuan energi itu adalah Joule. Nah, cuman kalau kita, kan tadi Bu bilang berangkat dari satuan suatu besaran, kalau menentukan dimensinya kita berangkat dari satuan. Kita lihat dari kata satuan dari energi kinetik itu yaitu Joule. Kalau kita lihat ke tabel tadi, kok Joule itu tidak ada di salah satu satuan besaran pokok. Nah, berarti Joule itu pasti gabungan dari beberapa satuan besaran pokok dari 7 ini. Nah, berarti kita harus pecah Joule itu adalah apa kali apa. Nah, dalam hal ini kalau di sini sudah langsung ada di pembahasannya, yaitu berarti Joule itu kilogram, meter, second, min 2. Saya bingung dari mana sih dapatnya ini. Nah, dulu waktu kelas 10 pasti Ibu ingatkan, kalau kamu tidak bisa pecah satuannya itu, sehingga menjadi pecahan satuan-satuan terdiri dari satuan besaran pokok, kamu harus tahu rumusnya, gitu ya. Harus tahu rumusnya. Kalau lebih cepatnya tadi langsung dari satuan. Tapi kalau satuannya sudah gabungan, mungkin kamu sulit memecahnya menjadi 7 besaran pokok ini, menjadi satuan besaran pokok ini, baru bisa kamu tentukan dimensinya. Mau nggak mau kamu harus dari satuan. Nah, harus tahu dari rumus, maaf. Kamu harus dari rumus. Berarti kamu harus cari apa itu rumus energi kinetik. Nah, ini kan rumus energi kinetik udah familiar ya. Kebetulan di sini yang tanya energi kinetik. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan. Nah, tinggal kamu rubah satuannya.
Kamu buat satuannya massa itu berarti kilogram, V itu berarti kecepatan ya, satuannya meter per second atau meter second min 1, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya kilogram meter kuadrat second min 2. Sedangkan yang koefisien atau suatu nilai, suatu angka itu tidak dibuatkan dimensinya atau tidak ada dimensinya. Yang ada dimensinya hanya suatu besaran. Kalau angka itu tidak ada satuannya. Nah, jadi satuan terakhir pecahannya adalah kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, kita tinggal rubah nih. Kita cocokin dengan satuan pada besaran pokok. Kilogram berarti M. Meter berarti M berarti L. Meter kuadrat jadi L kuadrat. Second berarti T besar. Second min 2, jadi T besar min 2. Jadi dimensinya adalah M L kuadrat T min 2. Oke. Nah, ingat penulisan dimensi adalah harus dalam satu baris. Jadi tidak boleh pakai per. Ini kan kalau dari satuan kan kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, pernya itu dinaikkan ke atas, makanya secondnya dia di min 2 atau T-nya jadi min 2, pangkat min 2 jadinya. Jadi penulisannya harus satu baris, harus tidak boleh pakai per. Itu syarat penulisan dalam dimensi suatu besaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham untuk nomor 1? Paham, Bu. Paham? Ibu menjelaskan terlalu cepat atau boleh seperti itu? Tidak terlalu cepat ya. Kalau Ibu menjelaskan terlalu cepat, tolong diingatkan. Atau kalau ada yang langsung mau nanya, Bu, saya mau nanya langsung pada saat Ibu menjelaskan tidak apa-apa. Tapi kalau udah selesai per satu soal, kamu bertanya, itu juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau seandainya pada saat Ibu jelasin kamu ada yang ganjel, ada yang menurut kamu, oh kayaknya kemarin pernah dijelasin sama guru lesnya nggak begini, atau pernah saya baca kok keterangannya lain. Nah, silakan ditanyakan, kita diskusikan nanti. Ya, jadi tidak usah segan-segan, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Nah, ada lagi yang masuk. Nih Muhammad Risa baru bergabung. Ayo Risa, kita sudah mau ke soal nomor 2. Oke, sebentar ya. Nah, tadi baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Kok berkedap-kedip di Bu ya. Oke, dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per second. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1.200 meter, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter? Nah, pilihannya 20 sampai 60. Ada opsi A sampai E. Nah, dari soal bisa kita tahu ini adalah materi kelas 10 tentang kinematika gerak. Ya, kita belajar tentang kinematika gerak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan kenapa benda itu bergerak. Jadi hanya di sini kita pelajari adalah kecepatan, percepatan, waktu, kemudian jarak tempuh. Sedangkan kenapa benda itu bergerak? Benda bergerak itu kan karena ada gaya. Nah, gaya itu nanti kita pelajari di dinamika. Tuh ya, jadi ini kita kinematika. Nah, dari bentuk soalnya kita gambarkan, kita buat ilustrasinya seperti ini. A dan B itu awalnya berdekatan. Ya, bergerak berdekatan. Kemudian A itu awalnya berjauhan, maaf kebalik malah. A itu awalnya
berjauhan, jaraknya itu 1.200 meter, jarak A dan B itu 1.200 meter. Kemudian mereka bergerak saling mendekati ya, saling mendekati. A itu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V dan B bergerak ke arah kiri mendekati A dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, tambahan diketahui di sini, pada saat ketemu dengan A, B itu ternyata menempuh 720 meter. Oke, 720 meter. Nah, dari sini bisa sebenarnya kita langsung mencari, karena jaraknya awalnya 1.200 meter, pada saat ketemu mereka ketemu B itu sudah menempuh jarak 720 meter, kita bisa langsung cari di sini jarak yang ditempuh oleh A yaitu 1.200 meter. 1.200 dikurang 720, jadi jadi jarak yang ditempuh oleh A itu 480 meter. Itu ya, ini baru untuk ilustrasi dari gambar. Tapi ini bukan bukan keterangan dari gambar. Ini sudah pembahasan di gambarnya, di soalnya hanya ini ya. Ini adalah ilustrasi yang kita buat jawabannya. Baik, dari soal bisa kita lihat bahwa ini adalah GLB. Ya, ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa kita tahu nih bahwa ini GLB? Karena di sini tidak ada timbul percepatan atau di sini tidak ada perubahan kecepatan. Jadi dari B mulai bergerak sampai bertemu A, kecepatannya tetap 30 meter per second. Di soal tidak disebutkan berubah kecepatannya. Yang A juga dari mulai bergerak sampai bertemu dengan B, kecepatannya itu V, meter per second. Jadi tidak disebutkan berubah. Artinya di sini bahwa benda A dan benda B itu bergerak merupakan gerak lurus beraturan. Nah, untuk tambahannya di sini bahwa rumus gerak lurus beraturan itu adalah S sama dengan V kali T. Hanya satu rumus ini kan, kalau untuk GLB yang selalu kita bolak-balik, S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Itu ya. Jadi hanya rumus ini saja. Nah, kita lihat dari ilustrasi yang di atas, bisa kita buat rumus masing-masingnya. Rumus masing-masing waktu itu adalah di mana T itu tadi Bu sebut bahwa S per V. Berarti T untuk benda A, A per VA, dan T untuk benda B, SB per VB. Kenapa Ibu cantumkan di sini rumus waktu yang Ibu ambil bukan rumus V atau rumus S? Karena dari soal bisa kita tahu bahwa dari cerita soal bahwa kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan A maupun B sehingga mereka ketemu pasti waktunya sama, ya kan? Kecepatannya kan tidak sama. Jarak yang ditempuh kan juga tidak sama. Sementara di sini besaran yang ada kan ada 3. Ada jarak, ada kecepatan, ada waktu. Jarak yang ditempuh pasti beda. Nih tadi udah ada keterangannya di sini 720. Nah, kita dapat sisanya 480. Berarti jarak tempuhnya beda. Kemudian kecepatannya juga beda. 1 30 meter per second, satu lagi satu lagi V. Nah, walaupun kita tidak tahu V itu yang ditanya, tapi kan dari jaraknya aja kita tahu pasti V di sini artinya kecepatan A tidak mungkin 30 meter per second juga. Karena kan dia bergeraknya berbarengan, kemudian dua-duanya GLB, tapi jarak tempuhnya berbeda, pasti kecepatannya tidak sama. Nah, jadi yang sama di sini adalah waktunya. Nah, TA sama dengan TB. Nah, dari dari konsep soal ini yang kita dapat bahwa TA sama dengan TB, dari situlah kita buat rumus penyelesaiannya. Jadi TA sama dengan TB, TA sama dengan TB. Jadi dari hasil SA, VA sama dengan SB, VB, dapatlah ini. Kita kan mau nyari VA. VA sama dengan SA per SB dikali VB. Jadi ini dari rumus gabungan antara ini. SA per VA sama dengan SB per VB. Dapatlah rumus yang ini nih.
Nah, tinggal kita masukkan karena kita mencari rumus kecepatan benda A kan. Jadi VA sama dengan 480 dibagi dengan 720 dikali dengan 300, kecepatan VB sama dengan jawabannya 20 meter per second. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Jadi rumus ini diambil dari rumus kita dari konsepnya bahwa waktu tempuh A sama dengan waktu tempuh B. Dari rumus ini, gabungan ini, dapatlah penyelesaiannya 20 meter per second. Jawabannya yang A. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Paham? Kalau seandainya ditanya berapa waktunya, kira-kira berapa waktunya dari sini? Bisa kita langsung mencarinya. Misalnya ditanya berapakah waktu yang diperlukan oleh A? Nah, kita cari salah satu, TA boleh, TB boleh, karena TA nanti sama dengan TB. TA itu berarti SA per VA. Berarti 480 dibagi dengan 20. 480 dibagi 20 berapa? 24 ya. 24 second. TB juga sama. 720 dibagi 30. Sama kan? 24 second. Itu. Kalau mau ditanya selain waktu apalagi? Oh ya udah ya, S udah, V ada, VA sudah ada, VB sudah ada, T-nya tadi yang belum diketahui berarti TB itu T-nya 24 baik TA maupun TB. Sama-sama waktu yang ditempuh itu selama 24 second. Ingat, kalau nanti dia GLBB itu waktunya, kalau GLBB itu kita tahu kan kalau ada percepatannya atau ada perubahan kecepatan itu pasti GLBB. Nah, karena ini tidak ada perubahan kecepatan atau tidak ada percepatan, berarti ini dianggap GLB. Itu ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ibu, Yep. maaf, ini presentasinya kedip-kedipnya di saya doang atau gimana ya, Bu? Oh iya, coba Ibu lihat. Kalau di Ibu, karena Ibu tampilin. Oh iya, berkedap-kedip ya. Yang lain gimana? Iya, sama. Iya, Bu, sama, Bu. Aduh, gimana caranya nih supaya tidak berkedap-kedip? Ada teorinya nggak? Siapa nih yang jago? Komang gimana Komang supaya tidak berkedap-kedip? Ibu sih Ibu buka dari PPT-nya, jadi Ibu tutup. Makanya Ibu kalau buka PPT yang kalau sini kan tidak bisa Ibu geser. Kalau Ibu buka di Meet-nya, jadi Ibu buka di PPT-nya, nah baru Ibu bisa geser. Nah di PPT-nya nggak kedap-kedip. Sebaiknya gimana nih? Ibu tambah kirim di itu ya, di Bu tambah kirim di ininya ya. Jadi kamu bisa buka ya. Yang jawaban ini mana tahu kamu misalnya terganggu dengan yang kedap-kedipnya, jadi Ibu buka Ibu kirim lagi yang pembahasannya karena untuk di GCR kamu kan belum Ibu buka, belum Ibu kirim yang pembahasannya. Nah, ini Ibu kirim pembahasannya. Jadi kalau kamu rasa itu berkedap-kedip, jadi kamu bisa buka yang dari pembahasannya. Bentar, Ibu masih proses, sebentar ya. Oke, Ibu share ulang. Nah, silakan nanti kalau mau ini dibuka dari pembahasannya ya. Karena Ibu coba untuk ininya juga tidak bisa nih. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti dibuka melalui ini aja karena Ibu atau Komang nanti ngerti nih Komang apa yang Ibu harus ini Komang nih supaya tidak berkedap-kedip. Atau Pratama? Pratama tadi udah ada kan? Nah, ini ada Pratama. Pratama yang jago-jago komputer nih. Iya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu pencet nih supaya tidak berkedap-kedip? Biasanya itu kendala jaringan sih, Bu. Jadi kalau naik turun emang begitu, Bu. Oh, itu soalnya ini kalau itu di luar dari ini kita ya, jangka ekspektasi kita ya.
Kalau Ibu pencet head ini apa? Head. Apa tuh? Jadi solusinya gitu aja ya. Kalau seandainya ini lihat di PPT yang Ibu kirim aja ya. Dibuka PPT yang barusan Ibu kirim. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Tadi Sylvia ya? Sylvia Chan ya? Betul nggak sih? Ibu kenal suaranya kayak suara Sylvia tadi. Kenapa, Bu? Tadi yang ngomong Sylvia ya, yang berkedap-kedip tadi? Bukan, Bu. Tadi Oh, bukan. bukannya Riana. Riana ya? Iya. Oh, maaf. Ya nanti di itu aja ya. Solusinya paling itu ya, buka yang PPT barusan Ibu kirim di ini, yang PPT yang ini, yang ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari mulai saat T sama dengan 0 second. Jadi start mulai dari 0 second dengan kecepatan konstan. Nah, ini ada kata konstan berarti sudah pasti GLB. Berturut-turut mobil A itu kecepatannya 20, mobil B kecepatannya 30. Bergerak saling menjauhi. Berarti soal kebalikan dari soal tadi. Karena tadi kalau tadi saling mendekati, jarak 1.200 awalnya, sekarang awalnya mereka berdekatan, kemudian bergerak saling menjauhi. Di bawahnya sudah ada Ibu buatkan ilustrasinya, tapi bukan termasuk soal ya, itu sudah pembahasan. Nah, pada saat T sama dengan titik-titik second, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Nah, jaraknya sama tuh tadi pada saat di awal yang soal yang pertama. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik. Berarti ada 2 di sini pertanyaannya. Tapi soalnya tidak ada hubungannya dengan soal tadi ya. Nah, jadi yang pertama ditanya adalah saat T sama dengan sekian second, mereka terpisah sejauh 1.200 meter. Artinya waktu tempuh mereka yang ditanya. Waktu tempuh yang mereka yang ditanya. Dan jarak tempuh yang dialami oleh mobil A. Sudah berapa meter? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ini mobil pertamanya berdekatan, kemudian A-nya bergerak ke kiri, B-nya bergerak ke kiri, A-nya bergerak ke kanan. Tuh, kecepatannya sudah diketahui masing-masing nih. A-nya bergerak ke kanan 20 meter per second, kemudian B-nya bergerak ke kiri 30 meter per second. Nah, yang menjadi patokannya pertanyaannya di sini adalah pada saat mereka terpisah 1.200 meter, nah mereka sudah berapa lama bergerak dan berapa kecepatan dan berapa jarak yang ditempuh oleh A. Itu pertanyaannya ya. Nah, tadi Bu sebut ini karena di sini kecepatannya adalah konstan, ini GLB ya, gerak lurus beraturan. Rumusnya tadi untuk GLB itu hanya ini saja, S sama dengan V kali T. Atau V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Oke, nah kita ambil clue-nya dari jaraknya ini. Kita ambil clue-nya dari jaraknya ini, bahwa kata kuncinya di sini bahwa jarak mereka terpisah yang 1.200 meter itu, jarak mereka total setelah terpisah akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh A ditambah jarak ditempuh oleh B. Nih, jadi jarak pisah mereka total itu sama dengan jarak A tambah jarak B. Nah, kalau kita masukkan rumus yang ini di mana V S sama dengan V kali T, berarti S totalnya sama dengan SA-nya VA kali TA ditambah SB-nya VB kali TB. Nah, ini lagi tambah clue-nya kedua bahwa karena di sini dia GLB, kemudian jarak yang dekat di sini disebutkan bahwa kecepatannya konstan, berarti jarak yang mereka tempuh adalah sama. Karena kan pada jarak sekian, kemudian kecepatan bergerak nih sama pada jarak 1.200 meter, itu kan waktu tempuhnya sama kan? Ulangi, mulai mereka bertemu, berdekatan, kemudian si A bergerak ke kanan, si B bergerak ke kiri. Nah,
Ini mulai bergerak berlawanan dengan kecepatan yang 20 dengan 30, kecepatannya yang beda, tapi sampai mereka berjarak 1.200 meter. Kan waktu yang ditempuhnya sama antara TA dengan waktu yang ditempuh oleh TB. Nah, TA ini TB, jadi waktu bergeraknya mereka sama. Nah, berarti karena TA sama dengan TB, di pembahasan ini TA dan TB-nya disimbolkan dengan X, ya. Atau boleh saja dua-duanya mau TA, dua-duanya boleh, atau TB dua-duanya boleh. Yang jelas waktu yang ditempuh A dengan waktu yang ditempuh B sama. Jadi buat kalau pembahasan di sini disimbolkan dengan X. Jadi hasilnya adalah X itu waktunya 24 second. Waktunya itu 24 second. Ini baru waktu untuk yang ini pertanyaan ini. Berarti dari sini kamu bisa kunci lagi jawabannya. Nah, ini mungkin trik juga, tapi kamu mungkin sudah tahu trik itu atau mungkin udah diingatin juga di bimbel, tapi tidak ada salahnya Ibu ingatkan ya. Dalam penyelesaian soal untuk trik penyelesaian soal, kalau ada 2 pertanyaan atau kamu soal itu sudah bisa kamu kunci, ada yang kamu tahu tentang konsepnya, nah kamu udah bisa kunci mempersempit jawaban. Dari sini kan sudah tahu bahwa karena di sini ada 2 pertanyaan, jadi udah dapat waktunya itu 24. Berarti kamu persempit jawabannya antara D dan E. Jika waktu kamu mendesak, penyelesaiannya kamu menyelesaikan soal mungkin udah hampir-hampir terakhir nih, waktu kamu tinggal berapa menit lagi, waduh soal masih ada beberapa lagi nih, sudah deh ini saya ini aja, tandain aja dulu atau langsung saya jawab aja dulu. Kalau UTBK itu kayaknya bisa menyelesaikan, bisa mengulang soal kan, nggak langsung dikunci kan, artinya bukan selesai satu soal langsung soal berikutnya kalau nggak salah ya, tapi Ibu nggak tahu juga karena Ibu belum pernah ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri itu, karena dulu alhamdulillah masuk SMA itu, kalau dulu namanya ada lupa Ibu nama Ibu zamannya dulu apa ya, kalau lulus dulu Eptanas namanya, kalau UNBK zaman yang sekarang yang kemarin ya. Kalau dulu namanya Eptanas, kalau ujian masuk perguruan tinggi negeri itu Ibu lupa namanya. Nah Ibu alhamdulillah enggak ini karena Ibu masuk melalui jalur undangan yang kamu kenal sekarang SNMPTN. Jadi Ibu juga kurang tahu tuh kalau tes masuk perguruan tinggi negeri itu teorinya bagaimana, tekniknya bagaimana ya. Nah, jadi kamu bisa langsung kunci jawabannya antara D dan E untuk mempersingkat karena waktunya udah singkat, kamu soalnya masih banyak, ya sudah deh, saya pilih aja deh D atau pilih aja E. Itu kan berarti mempersempit kesalahan ya. Karena kamu membutuhkan karena waktu kamu sedikit, soal masih banyak gitu. Jadi itu teori ininya taktiknya. Nah, oke. Jadi jawaban yang T-nya udah 24, sekarang kita beralih ke jawaban pertanyaan yang kedua, yang ditanya adalah SA. Nah, karena ditanya adalah SA, rumusnya kan ini lagi. Di atas, nih SA itu sama dengan V kali TA. Jadi tinggal masukkan VA-nya 20, TA-nya 24. Berarti jarak yang ditempuh oleh A adalah 480. Jadi sebenarnya hampir sama, soalnya kebalikan dengan soal yang tadi nih. Nah, kalau ditanya berapa TB, misalnya nih di soal ditanya ada 3 pertanyaannya, tambah TB lagi misalnya, tambah SB lagi, jarak yang ditempuh oleh B. Berapa lama, berapa jaraknya selama yang 24 second itu dengan kecepatan 30 meter per second itu si B sudah menempuh jarak berapa lama. Nah, bisa 2 rumus, bisa 1.200 kurang 480, tadi 720 ya. Atau boleh pakai rumus VB kali TB, pasti jawabannya sama. 30 kali 24, 720. Jadi boleh yang mana saja, tadi boleh 1.200 kurang jarak yang sudah ditempuh oleh SA yang kita dapat ini 4.800, atau boleh pakai rumus SB sama dengan VB dikali TB. Jawabannya pasti sama. Jadi kunci jawabannya adalah yang D. Oke. Paham untuk nomor 3? Ada pertanyaan? Lanjut.
Halo, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada F. F itu adalah gaya luar sebesar 10 Newton. Berarti kalau ada gaya tentang gerak, berarti materi ini kita tentang dinamika gerak. Ini kelas 10 nih, semester 1. Yang tadi kinematika, ini dinamika. Ilmu yang mempelajari penyebab dari gerakan tersebut. Penyebab suatu benda bergerak itu kan ada gaya. Gaya tarik, gaya dorong, gaya tekan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di sini dari gambar kita tahu bahwa sebuah balok yang masanya 2 kg, kemudian didorong arah ke samping bawah, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu mendatar. Ya, besar gayanya di sini 10 Newton. Yang ditanya di sini adalah berapa besar gaya normal balok tersebut. Nih, gaya normalnya. Masih ingat apa itu gaya normal? Apa yang maksud dengan gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang datar suatu benda yang diam atau benda yang bergerak. Seperti Ibu nih, duduk atau dalam keadaan berdiri, berarti Ibu anggap Ibu nih berdirinya tegak lurus nih. Atau duduknya pas tegak lurus nih. Nah, gaya normal Ibu berarti adalah ada gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar. Lantai rumah Ibu nih, berarti tegak lurus nih ke atasnya 90 derajat, berarti arah ke sana. Nah, jadi gaya normalnya arahnya ke sana, mengimbangi dengan gaya berat. Kalau seandainya dalam keadaan setimbang, sudah pasti gaya berat sama dengan gaya normal sama dengan gaya berat. Kalau dia berada dalam keadaan bidang datar, kemudian berada dalam keadaan setimbang. Itu ya, N ke atas mengimbangi gaya berat, W, M kali G ke bawah, yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, nah tapi karena di soal ini ada gaya luar dan gaya luarnya itu yang sebesar 10 Newton itu mendorongnya tidak mendorong mendatar atau menekannya tidak vertikal lurus ke bawah, tapi mendorongnya itu miring, arah vertikal tapi miring. Gitu ya, arah ke bawah tapi miring. Nah, kalau ada gaya yang tidak tepat terhadap sumbu X atau tidak tepat mendatar atau tidak tepat vertikal, gaya tersebut wajib kita uraikan dulu ya. Wajib kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba lihat pembahasannya dari gambarnya. Bisa kamu lihat bahwa besar gaya F yang sudut 30 derajat ini yang 10 Newton besarnya diuraikan terhadap sumbu Y, FY, kemudian terhadap sumbu X, FX. Itu ya, Fx dan Fy itu biasanya penguraiannya kita 2 dimensi ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, di sini di sebelah pembahasan ini dicarinya besar Fy-nya. Dicarinya besarnya Fy-nya. Sedangkan Fe kalau kamu lihat di sini pembahasan yang hasil di sini sampai ke bawah ini sampai hasilnya nanti 25 Newton, di sini tidak dicari Fx. Kenapa Fx tidak dicari? Nah, karena di sini kan ada Fy, ada Fx. Kamu tahu Fy itu pasti rumusnya F sin theta. Sin theta itu kebetulan 30, F-nya 10, jadi 10 kali setengah. 5 Newton jawabannya. Nah, kalau ditanya, kalau Fy berarti Fy, F cos, Fx berarti F cos 30. Ulangi, kalau Fy kan F sin 30, F sin theta. Kalau Fx berarti F cos 30. Karena kalau diuraikan terhadap sumbu X kan pakai cos. Dulu kelas 10 itu selalu Ibu ingatkan. Dari mana? Itu kan dari pelajaran matematika. Itu kan dari pelajaran matematika. Atau kalau Ibu tambahin sedikit di sini kan masih ada istilah sindemi sama samping miring dengan depan miring. Jadi kalau sin itu
depan miring Y per R. Kalau cos itu samping miring X per R. Nah, samping itu kan X. Samping itu kan X, berarti Fx. Berarti Fx cos theta. Sedangkan kalau miring depan itu kan Y. Jadi sin itu depan miring Y per R. Jadi kalau Y pakai sin. Nah, itu dari situ kalau pembahasannya kenapa rumus yang kita ambil dari rumus matematika itu kalau diuraikan terhadap Y itu pakai sin, kalau diuraikan terhadap X pakai cos. Nah, jadi di sini hanya kita ambil VY-nya saja. Vx-nya enggak. Kenapa Vx-nya di sini tidak dibutuhkan nih di rumus setelah ini nih terakhir ini penjelasan terakhir bahwa sigma Fy sama dengan 0. Di sini gaya yang bekerja adalah ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya terhadap sumbu Y. Tapi gaya terhadap sumbu X-nya tidak diperhitungkan. Kenapa begitu? Karena di sini yang ditanya adalah gaya normal. Ingat gaya normal itu bergerak terhadap sumbu Y. Nah, dalam hal ini kita cari semua komponen-komponen yang ada pada sumbu Y. Nah, kebetulan nih, semua komponen-komponen yang ada pada sumbu Y sudah bisa dicari semua. Yang pertama, nih ada W. Nah, W nih, kita cari nih. Kan terakhirnya rumusnya ini untuk penyelesaiannya kan sigma Fy sama dengan 0. Oh, berbahas sedikit. Kenapa dia 0? Karena di sini kan bendanya belum bergerak, dia masih dalam keadaan setimbang. Belum disebutin ada percepatannya atau belum ada kecepatannya, belum disebut jarak tempuhnya. Berarti dalam hal ini bendanya masih dalam keadaan setimbang. Nih catatan tambahan nih. Pembahasannya ini dalam hukum Newton bahwa kalau bendanya berada dalam keadaan setimbang, belum bergerak, masih diam, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, ini makanya sigma F apa? Karena kita mencari N, berarti sigma Fy terhadap sumbu vertikalnya. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya apa saja yang bekerja sepanjang sumbu Y ini. Kita udah fokus ke sumbu Y ya, sumbu X sudah tidak. Karena keseimbangan hanya terhadap sumbu Y yang kita lihat karena ditanya N. Itu ya. Nah, kita lihat di sini gaya yang bekerja ada 3. Yang pertama, N itu yang gayanya ke atas, yang berikutnya gaya W yang arahnya ke bawah, yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian ada gaya luar satu lagi, ini gaya yang mendorong. Nah, kita lihat nih, gaya mendorong itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah kan. Nah, bisa kita lihat antara gaya-gaya ini, ingat kalau untuk hukum Newton itu diberi gaya luar, gaya atau gaya dalam benda. Ketentuannya adalah kalau searah gayanya dijumlahkan, kalau beda arah dikurangkan. Nah, kita lihat gaya yang ke atas kan cuma N, gaya yang ke bawah ada W, ada F. Makanya rumus gaya-gaya yang bekerja di sini adalah N dikurang dengan W arah ke bawah, karena arahnya berlawanan ya. Kemudian dikurang dengan F, arahnya juga berlawanan, arahnya juga ke bawah, sama dengan 0. Jadi N dikurang W dikurang Fy. Atau bisa N dikurang buka kurung W ditambah Fy sama dengan 0. Karena W dengan Fy itu saling ngebantu sama-sama arahnya ke bawah. Itu ya. Nah, baru kita masukkan, baru kita pindahkan N itu sama dengan karena kita mau nyari N itu pindahkan ke kanan berarti W ditambah Fy. Nah, itu tadi di sini dicari dulu W. W itu sama dengan M kali G, karena M-nya kan 2 kg dikali gravitasi, berarti 20 Newton. Kan gravitasi kalau tidak diketahui pun kita pakai 10 Newton ya. Kalau diketahui berapa, ya tergantung diketahuinya kita pakai. Di sini kebetulan 10. Bisa aja 9,8, 9,7, 9,9, tergantung di soal. Kalau tidak diketahui baru kita pakai 10. Ya. Nah, itu W-nya. Nah, sedangkan Fy-nya tadi rumusnya adalah F sin 30. F gaya luarnya 10, sin 30 itu setengah, berarti 5. Nah, tinggal kita masukkan 20 ditambah 5 sama dengan 25 Newton. Berarti gaya normalnya adalah yang D, 25 Newton. Itu ya. Oke, sebenarnya kalau bagi yang tahu konsepnya nih tanpa kamu cari di bawah ini nih,
Itu langsung bisa kamu jawab, mempersingkat waktu nih. Yang jelas kamu tahu, oh kalau saya mau cari gaya normal di sini, karena dia diam, pasti gaya ke atas itu kan sama dengan gaya ke bawah. Itu ya, ulangi, kalau kamu misalnya mempersingkat waktu nih, tahu konsep dasarnya, kamu pasti berpikir begini, kan tanya di sini adalah N, oh N itu kan arahnya ke atas. W itu arahnya ke bawah, kemudian ada gaya luar, arahnya juga ke bawah. Pasti N itu, karena ini diam, karena ini masih diam, pasti N itu sama besar dengan penjumlahan antara gaya yang ke bawah. Gaya ke bawah itu ada W dan ada FY. Oh, W itu kan 20, dan langsung kan 2 kali 10. Nah, sekarang tinggal nyari FY. FY itu karena di sini kan bukan, ini, kecuali kalau lurus ke bawah, F-nya itu langsung 10, ini kan miring, jadi FY. Kalau pasti mendorong ke bawah langsung berlawanan dengan N, nah kita langsung 10, berarti 20 tambah 10, 30. Tapi kan ini membentuk sudut, berarti di sini FY. FY itu kan pakai sin, 10 sin 30. Oh, berarti 10 dikali setengah, 5. Oh, berarti jawabannya N itu ke atas, berarti yang ke bawah itu ada 20 tambah 5, 25. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dicari-cari pun ini, kamu pakai konsep aja, kemudian kamu coret-oret aja, ini tambah ini, oh ini ke atas, berarti ke atas itu sama dengan, besarnya harus sama dengan ke bawah itu ada 2, ini tambah ini, gitu. Nah, seperti itu konsepnya ya, kalau kamu misalnya tahu konsep dasarnya, sebenarnya soal ini tidak sulit, kalau kamu pakai coret-coretan aja, kamu bisa dapat hasilnya. Oke, nomor 4, ada pertanyaan? Lanjut. Halo, next. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, soal nomor 5. Pemuaian. Ibu lupa nih pemuaian ini kelas 10 juga ya? 10 apa 11 ya? 11 kalau nggak salah pemuaian ya. Oh, habis sesudah belajar kalor ya. Oh, berarti ini pelajaran kelas 11. Oke. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Itu 20 derajat Celcius ya. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius. Oke. Pada suhu udah biarin aja deh, nanti baru Bu, ini kelamaan nanti. Oke, jadi ada 2 batang rel kereta api masing-masing 10 meter dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius rel tersebut saling bersentuhan. Jadi ada 2 rel kereta api nih yang panjangnya 10 meter dipasang pada saat 20 derajat Celcius, kemudian diharapkan nih pada suhu 30 derajat Celcius rel tersebut saling bersentuhan. Nah, di mana diketahui koefisien muai panjang, muai batang berarti muai panjangnya ya, kereta api 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius adalah, nah ini pada saat masangnya ini, berapa jarak ini? Jarak kedua rel ini. Tuh. Nah, kamu tahu pernah mungkin ke rel kereta api bahwa jarak antara satu rel kereta api dengan rel yang lain itu pasti ada jaraknya. Itu untuk apa? Untuk menghindari terjadinya pembengkokan, pelengkungan atau ke bawah atau ke atas, ini melengkung ke atas pada saat suhu di tempat rel itu. Nah, biasanya kontraktornya atau ahli sipilnya ya, insinyurnya, istilahnya insinyurnya ini harus memperkirakan bahwa pada saat suhu maksimal di tempat itu, pertambahan panjangnya tidak melebihi dari setengah jarak ini, atau keduanya itu tidak melebihi dari jarak ini, supaya tidak melengkung, tidak melebihinya. Nah, itu pasti sudah diperkirakan di tempat itu suhu tertinggi itu berapa derajat. Suhu tertinggi itu ada berapa derajat. Nah, sudah diperkirakan pada saat suhu tertinggi itu pertambahan panjangnya tidak melebihi dari jarak keduanya.
Tuh, itu sudah dipertimbangkan. Nah, kalau di sini diambil patokannya pada saat pemasangannya dianggap 20 derajat Celcius, kemudian suhu tertinggi di situ nanti diperkirakan 30 derajat Celcius. Jadi dianggap supaya pada saat 30 derajat Celcius hanya saling bersentuhan, tidak melengkung jadinya. Jadi pas dia ketemu. Nah, kita lihat dari soalnya ini adalah soal tentang pemuaian panjang, ya, pemuaian panjang. Kan di situ satuannya kan milimeter atau meter. Kalau meter kuadrat nanti satuannya berarti dia muai luas. Ini sudah Ibu cantumkan di sini tambahan rumusnya. Nah, kalau satuannya nanti meter pangkat 3, berarti itu muai volume. Jadi secara umum pemuaian zat itu ada 3. Bisa panjangnya nambah, muai panjang, bisa panjang sama lebarnya yang nambah, muai luas, bisa panjang, lebar, kemudian tinggi atau tebalnya yang nambah. Itu namanya muai volume. Ya, jadi ada 3 pemuaian ya. Masing-masing rumusnya delta L pertambahan panjang adalah panjang mula-mula kali delta T. Pertambahan luas adalah delta A0 beta dikali delta T. Perubahan volume atau pertambahan volume adalah V0 alfa kali delta T. Ini seharusnya gamma ini ya, maaf, ini gamma nih. Nah, ini Bu ambil dari internet, ini seharusnya gamma. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini, nih rumus yang atas ini untuk mempermudah kamu kalau menghafal rumus ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya di sini untuk panjang lambangnya L, di sini untuk luas lambangnya A, ini untuk muai volume lambangnya V. Itu beda pertama lambangnya pada besarannya ya. Yang kedua lambang koefisiennya itu yang beda. Di sini alfa, di sini beta. Ini seharusnya gamma ya. Ini gamma, atau boleh juga alfa, nggak apa-apa buat, tapi 3 kali alfa. Harus ada kata 3-nya di sini. Atau secara umum lambang koefisien muai volume itu adalah gamma. Gamma. Jadi alfa, beta, gamma. Jadi kalau Ibu ini Ibu ganti dulu deh, Ibu tadi nggak merhatiin, Ibu ambil di internet, ternyata ini salah. Kalau tambahin 3 sih benar di sini, 3 kali alfa atau gamma ya. Oke, itu untuk perubahan luas, perubahan panjang maupun luas maupun volume. Nah, tapi kalau ditanya berapakah panjang akhirnya, berapakah luas akhirnya, berapakah volume akhirnya, rumusnya adalah L0 dibuka kurung 1 kali alfa dikali T. Ini A0 kali, buka kurung 1 tambah beta dikali delta T atau 2 kali alfa. Nah, ini juga kurang tepat nih. Beta itu 2 kali alfa nih. Atau di sini pakai beta kali delta T. V sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah 3 kali alfa atau gamma dikali delta T. Nanti ini Bu perbaiki ini dulu ya. Atau nanti kamu tambahin kalau Ibu lupa perbaiki, nanti di catatan kamu ini diganti ya. Nah, oke, inilah rumus-rumus pada pemuaian, baik muai panjang, muai luas, maupun muai volume. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa masing-masing panjang rel kereta api itu 10 meter, berarti ini poin yang muai panjang. Nah, di sini tadi konsepnya, kalau kita ambil ilustrasinya, Ibu tidak gambarkan ya, hanya Ibu contohkan saja di sini. Jadi 2 batang rel kereta api itu yang masing-masing panjangnya 10 meter, ini juga 10 meter, berarti pasti nanti pertambahan panjangnya kan harus sama. Pasti sama, karena kan dianggap rel kereta apinya jenisnya sama, tadi panjangnya juga sama. Nah, jadi yang kita cari adalah jarak kedua ini. Jarak antara kedua jarak antara kedua rel kereta api ini. Berarti yang tanya itu adalah delta L. Nah, kita tahu bahwa tadi dari soal diketahui L0-nya 10, kemudian T-nya yang pertama 20, terakhirnya yang ditanyakan pada 30 derajat, berarti terjadi perubahan suhu 10 derajat di sini. Karena di sini di soal itu kan delta T nih, di rumus. Kita cari delta T-nya 10. Kemudian alfanya, koefisien muai panjangnya 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah,
Berarti yang kita tanya adalah delta L. Delta L sama dengan L0 kali alfa delta T ini. Berarti delta L, nih delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, kenapa di sini dibuatnya 2D itu sama dengan 2 kali delta L? Sementara kita kan mau cari delta L-nya aja nih. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Tapi di pembahasan ini kenapa dibuatnya 2 kali? D sama dengan 2 kali delta L. Nah, jadi dia langsung di ininya, nggak satu-satu, langsung dicarinya dua-duanya gabungnya untuk mempersingkat waktu dan mempercepat rumus ya. Jadi ini kan jarak, ini kan yang ditanya jaraknya. Nah, jaraknya itu kan kalau dia memuai dari 20 derajat sampai 30 ini kan nambah ke sini, ini juga nambah. Nah, jaraknya ini harus 2 kali yang nambah masing-masing ini sama ini, berarti kan 2 kalinya. Jadi ini delta L, ini delta L. Ini tadi jaraknya segini. Nambah ini karena memuai dari 20 derajat menjadi 30 derajat, ini nambah ke segini. Ini juga nambah segini. Berarti kan ada 2 kali. Karena panjangnya sama, kemudian jenisnya sama, jadi langsung dikali 2 aja. Kecuali kalau jenisnya beda. Nah, ada yang bergabung nih, sebentar. Ada yang baru bergabung. Oh, Nazwa baru bergabung. Kita udah ke soal nomor 5 Nazwa. Oke, jadi delta L-nya dikali 2 ya, karena ini nambah panjang, ini nambah panjang. Kenapa sama? Bukan bisa aja delta L tambah delta L1 tambah delta L2 itu bisa saja. Tapi karena ini sama, panjangnya sama, jenisnya sama, boleh langsung dikali delta L aja. Kecuali kalau jenis dan panjangnya beda, harus D itu sama dengan delta L1 tambah delta L2. Karena ini sama, jadi digabung saja ya. Jadi D, ada lagi yang masuk. Iya, Arosta baru bergabung. Oke, jadi 2 kali delta L, jadi 2 kali L0 kali alfa kali delta T. Tinggal kita masukkan 2 kali 2 kali 10 kali alfa itu kan 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian tadi perubahan suhunya adalah 10 nih. Jadi dapatnya 2,24 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, karena optionnya dalam milimeter, nah berarti dikali berapa nih, dikali milimeter, dikali 1000 ya, dikali 1000. Jadi jawabannya 24 kali 10 pangkat min 3 atau 2,4 milimeter. Berarti jawabannya adalah B. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Lanjut. Halo. Biar cepat nih. Lanjut, apa ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut. Terlalu cepat Ibu apa terlalu pelan? Kalau terlalu cepat Ibu cepat pelanin, kalau terlalu pelan Ibu cepetin. Cukup? Tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat? Halo? Cukup, Bu. Oke, lanjut nomor 6, rangkaian RLC. Nah, ini soal yang, ini udah kelas 12 nih ya. Ibu ambil soal yang kemarin, salah satu soalnya ini termasuk, ada soal di UTBK, Ibu lupa tahun berapa nih. Nah, ini sudah ada sih di PPT Ibu yang materi bab kemarin, yang bab 5 ya untuk kelas 12. Suatu rangkaian seri RLC dihubungkan pada tegangan listrik bolak-balik dengan nilai tegangan efektif 1200 volt, nih V efektif atau V dalam rangkaian kan sama V efektif. Arus efektif yang mengalir sebesar 12 ampere dan kecepatan sudut atau frekuensi sudutnya sebesar 125 rad per second. Apabila hambatan luar 8 ohm nih R, induksinya 32 milihenry, kapasitornya 800 mikrofarad, maka faktor daya dan besar daya yang dipakai dalam rangkaian adalah sebesar. Berarti ada 2 pertanyaannya, ada faktor daya atau kita sebut dengan beda fase dan besar dayanya, P-nya. Jadi beda fasenya sama P-nya yang ditanya. Oke, ini pembahasannya diketahui, V efektifnya 120, I efektifnya 20 ampere, kemudian ada
frekuensi sudut, ada hambatan luar, ada induktor, ada kapasitor. Oke, Ibu tambahkan sedikit kesimpulan tentang rangkaian RLC, ini gambar rangkaiannya, kemudian ini diagram fasornya, besar tegangan gabungannya adalah ini akar dari VR kuadrat, VL min VC kuadrat, kemudian untuk impedansinya ZR kuadrat, ditambah XL kurang XC kuadrat, di mana besar XL-nya atau reaktansi kapasitifnya ini rumusnya 1/omega C, sedangkan reaktansi induktifnya atau XL-nya omega kali L, di mana omega kali L itu 2 BFL. Sedangkan rumus sudut fase adalah tetanya ya, rumus tetanya ini VL per VC per VR. Nah, daya itu rumusnya V kali I cos theta. Nah, ini daya. V kali I cos theta. V yang mana? V yang ada dalam rangkaian atau V efektifnya. Yang efektif ada di dalam rangkaian dikali I efektifnya. Nih. Oke, nah rumusnya adalah tadi VI efektif, ini udah ada nih di bawah ini daya itu I efektif kali V efektif cos theta. Nah kita cari cos theta-nya. Cos theta itu sendiri nanti untuk jawaban yang pertamanya, bahwa itu faktor dayanya. Jadi faktor daya. Nah, rumusnya adalah hambatan luar dibagi dengan hambatan totalnya. Hambatan totalnya karena ini rangkaian RLC, berarti gabungan antara hambatan luar, itu berarti impedansi ya, hambatan luar ditambah dengan XL kurang XC, dapatnya 10. Nah, Ibu penjelasannya dari bawah ya, dapatnya 10 ohm. Nah, dari mana 10 ohm ini? Ini dari 8 dengan 4 dikurang 10, atau 10 kurang 4 kalau XC kurang XL, tapi lebih sering penulisannya kan XL kurang XC. Nah, ini karena XL dengan XC belum ada, berarti cari dulu masing-masing reaktansi induktifnya dan reaktansi kapasitifnya pakai rumus. XL itu omega L, XC itu 1/omega C. XL dapatnya 4 ohm, XC dapatnya 10 ohm. Nah, masukkan ke sini, jawabannya di sini kan 6, 8 dengan 6. Jadi jawabannya 10. Biasanya ini sebenarnya soal ini kadang ada clue-nya, ada tekniknya. Untuk pasangan mencari Z, baik dia rangkaian RLC maupun rangkaian RL maupun rangkaian RC, biasanya angka yang dipakai itu pasangan Pitagoras biasanya. Ya 3, 4, 5, 6, 8, 10, kemudian 12, 13, 15, 9, 40, 41, itu biasanya begitu. Jadi tanpa kamu cari pun sebenarnya kadang bisa, apalagi matematikanya lebih jago, cuman kamu, ini kali ini, oh hasilnya segini. Gitu. Bisa kamu langsung dapat hasilnya tanpa harus kamu cari dulu. Dengan mikir aja atau dengan coret-coretan dikit aja kamu sudah tahu ya. Biasanya selalu pasangan Pitagoras. Apalagi kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi pasangan Pitagoras itu bisa langsung kamu prediksi. Oke, nah karena udah dapat XL, dapat omega C, kemudian dapatlah cari Z. Z itu hasilnya 8 dengan 6 itu berarti jawabannya Pitagorasnya 10. Nah, dari sini dapatlah kita cari faktor dayanya, cos theta-nya R per Z. 8/10 atau 0,8. Dapat faktor daya, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan keduanya mencari daya. Daya I efektif dikali V efektif atau V efektif dikali I efektif cos theta. Cos theta berarti 12 kali 120, 8/10, jawabannya 1152 watt. Berarti jawabannya adalah yang C. Nih, yang C ini. 8/10 dengan 1152. Oke, nah itulah jawabannya untuk mencari daya, atau boleh juga daya itu daya di dalam rangkaian, daya yang terpakai, atau bisa juga istilahnya daya disipasi, itu sama. Daya disipasi, daya yang terpakai, daya yang ada di dalam rangkaian. Tuh ya. Nah, tapi ada cara cepatnya. Jika tadi di dalam soal ini tidak
tidak ditanya faktor daya, kamu tidak usah menggunakan rumus ini, tidak apa-apa, bisa rumus langsung. Di mana P itu sama dengan I kuadrat kali R. Nah, kalau hanya ditanya daya, ini maaf ya, yang ditanya itu, ini bukan V ya, ini V, maaf Ibu baru lihat. Tanya itu P, yang ditanya itu P, bukan tegangan, V itu tegangan. Jadi yang ditanya itu adalah P. P sama dengan I kuadrat kali R. Langsung I kuadrat kali R saja. Atau V kuadrat kali, V kuadrat per R ya. V kuadrat per R. Karena ini, V itu sama dengan I kali R. Jadi kalau P sama dengan I kuadrat kali R, I-nya itu kita masukkan V kuadrat, V per R kan. V kuadrat, R kuadrat kali R kuadrat. Berarti ini R-nya ini habis, berarti V itu bisa juga, P itu bisa juga sama dengan V kuadrat per R. Jadi bisa rumus ini, bisa rumus ini. Nah, kalau yang dipakai di sini adalah I kuadrat per R. I kuadrat, I-nya 12, R-nya 8. Ntar ada yang masuk lagi nih. Nah, Alisa Najwa tergabung. Oke, kita sudah soal nomor 6 Lisa. Jadi P-nya pakai rumus I kuadrat kali R. I-nya itu 12, R-nya hambatan luar ya 8. 144 dikali 8 berarti 1152. Atau boleh juga pakai rumus yang ini, V kuadrat per R. Dari rumus VIR. V kuadrat per R, P itu sama dengan V kuadrat per R, V-nya itu tadi adalah 120 kuadrat dibagi 120, 1000, dia 144 ya, 14.400 ya, 14.400 dibagi 8, nah, jawabannya pasti sama, 1152, jadi 120 kuadrat dibagi dengan 8. Nah, itu kalau seandainya langsung ditanya daya, jadi nggak perlu seribet ini harus dicari XL segala, reaktansi induktif, reaksi kapasitif, kemudian dicari impedansi, dicari faktor daya. Jadi langsung pakai rumus ini saja. Nah, karena di sini dicari faktor daya, berarti harus cari XL, XC, cari Z, nah baru dapat faktor daya. Karena sudah dapat faktor daya, kita bisa pakai rumus yang ini untuk mencari daya disipasinya. Tuh. Tapi kalau tidak pakai faktor daya yang ditanya, kamu bisa pakai rumus cepat ini, P sama dengan I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 tentang sebuah benda melakukan gerak harmonik. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A ketika kecepatan benda besarnya 1/4 V maksimum. Jadi ketika kecepatan benda V benda sama dengan 1/4 V max-nya, maka simpangannya adalah. Berarti dari soal ini kita bisa ambil beberapa istilah besaran. Yang pertama ada amplitudo, ada kecepatan, kemudian ada simpangan. Oke, ini gerak harmonik. Atau untuk salah satu contoh gerak harmonik itu adalah bandul. Oke, di sini ada istilah kecepatan, ada kecepatan maksimum. Oke, Bu, ini dulu mungkin sebelum kita jawab untuk konsepnya, untuk teorinya. Misalkan ini untuk salah satu contoh gerak harmonik ya, ini adalah kita anggap bandul. Kelihatan ya? Coba Ibu soalnya tidak melihat. Buka dulu ininya. Nih. Kelihatan ya? Ini kita anggap bandul. Nah, kalau ini kita gerakkan, kita getarkan, kita beri simpangan dulu. Nah, simpangan terjauh itu kan namanya amplitudo. A lambangnya. Nah, pada saat dia bergerak,
naik, jadi gerak bolak-balik dia kan, geraknya bolak-balik. Nah, ingat dari konsep dasarnya bahwa tadi istilahnya ada amplitudo, ada simpangan, ada kecepatan. Tadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh, ya, atau jarak terjauh dari titik kesimpangan. Itu amplitudo, baik ke sini maupun ke sebelah sini, ya. Nah, kalau asal bergeser dari sini, ini namanya simpangan. Yang terjauh lah yang namanya amplitudo. Nah, untuk konsep kecepatan, bahwa kamu harus tahu konsepnya bahwa kecepatan tercepat itu pada saat melewati titik kesimpangan ini. Pada saat melewati titik kesimpangan. Jadi pada saat dia naik, nih misalnya pertama ibu simpangan dulu, kemudian dia bergerak makin ke bawah, dia akan makin cepat, makin cepat, makin cepat. Ini kecepatan maksimumnya, naik lagi ke atas makin pelan, 0 kecepatannya, turun lagi, makin ke bawah makin cepat, makin cepat, makin cepat, paling cepat di titik kesimpangan, naik lagi, pelan-pelan lagi, 0 lagi pada titik maksimum atau simpangan maksimum atau pada saat amplitudo. Jadi pada saat amplitudo itu kecepatannya 0 dan kecepatan tertingginya itu, terbesar itu berada pada saat melewati titik simbang. Nah, berarti yang ditanya ini adalah berapa kecepatannya pada saat dia simpangannya seperempat. Kalau ini kan penuh simpangan maksimumnya nih. Nah, pada saat simpangan maksimumnya kita udah tahu bahwa percepatannya 0. Pada saat simpangannya paling minimum kita udah tahu bahwa percepatannya maksimum. Nah, yang ditanya ini adalah kecepatannya pada saat kecepatannya seperempat maksimum, jadi sekitar sini. Misal tinggi. Kalau ini kita anggap tengah-tengah, jadi kecepatannya pada saat setengah dari kecepatan maksimum, ini kecepatannya 0, tengah-tengah kecepatannya setengah maksimum. Kalau di sini kecepatannya sama dengan kecepatan maksimum, berarti sekitar di sininya, seperempatnya ya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk rumus-rumus simpangan gerak harmonik, ini ada beberapa Ibu cantumkan di sini. Nah, salah satunya rumus mengenai percepatan. Percepatan itu di mana adalah kalau kita ambil dari konsep matematika, dy per dt diturunkan terhadap waktu. Jadi persamaannya itu adalah dari sini atas nih, simpangan itu kan nih rumusnya, A sin omega t plus theta. Theta 0 itu adalah sudut awal, sudut fase awal ya. Nah, kalau seandainya sudut fasenya mulai dari sudut awalnya dari 0, berarti theta 0-nya itu 0. Jadi rumusnya hanya A sin omega t. Nah, A sin omega t inilah diturunkan menjadi hasilnya turunan dari jadi A turunan dari sin itu cos, omega t itu turunannya adalah omega. Jadi A omega cos omega t plus theta 0. Theta 0 itu boleh dicantumkan, boleh tidak, tergantung kepada soalnya. Kalau soalnya itu tetanya bukan dari 0, berarti harus masukkan theta 0-nya. Tapi kalau dianggap simpangan mulai simpangan di sudut simpangan di sini maksudnya, sudut simpangan 0 kalau kita mulai, nah itu dianggap theta 0-nya 0. Jadi tidak usah ditulis. Ya, tapi kalaupun ditulis pada saat theta 0-nya tinggal dimasukkan di sini 0. Jadi V-nya itu adalah A omega cos omega T. Nah, atau rumus rumus singkatnya atau penurunan kalau rumusnya diolah lagi, dapatlah V itu omega kali akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kecepatan sudut dikali akar dari amplitudo kuadrat. Y kuadrat Ibu tidak turunkan rumusnya di sini ya. Yang jelas rumus atas, rumus bawah itu sama. Karena kalau Ibu turunkan lagi, ini lama di sini. Kalau Ibu turunkan dari rumus yang ini lagi. Nanti ada yang diketahui lagi, masukkan rumus ini, kemudian dapat penyelesaiannya. Jadi kita ambil rumus sudah jadinya, bahwa selain rumus A dikali omega cos omega T plus theta 0, ada rumus lain untuk mencari V di suatu simpangan pada gerak harmonik itu omega dikali akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, dari rumus inilah kita masukkan ke pembahasan kita, bahwa V sama dengan omega A kuadrat Y kuadrat. Nah, di mana
V itu tadi katanya V itu seperempat V maksimum nih. V itu seperempat V maksimum. Jadi dimasukkanlah V itu sama dengan V max. Ini V max itu tadi tutup. Jadi V itu ya seperempat V max nih ya. Seperempat V max. Nah, V maksimum itu adalah, nah di mana bahwa nilai A dikali omega itu adalah nilai dari V maksimum. A dikali omega nih, A dikali omega ini kita tahu bahwa itu adalah rumus dari V maksimum. Jadi tinggal dirubah V maksimum itu adalah A dikali omega. Jadi seperempat A dikali omega sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Omeganya kita coret, dapatlah seperempat A dikali akar ini. Nah, untuk menghilangkan akar, dua-duanya kiri kanan kita kuadratkan. Seperempat A dikuadratkan, kemudian ini akar A kuadrat dikurang Y kuadratnya itu juga dikuadratkan. Jadi, kemudian kita selesaikan, seperempat itu dikuadratkan berarti 1/16 A kuadrat, sebelah sini akarnya hilang, kemudian Y kuadrat itu karena yang ditanya adalah simpangannya pada saat kecepatannya seperempat V max gitu ya. Simpangannya Y-nya pada saat V-nya seperempat V max. Berarti Y kuadrat 15/6 ini disamakan penyebutnya ya. Ini pindahkan dulu Y kuadrat sama dengan pindahkan ke kiri, ini pindah ke kanan. Berarti disamakan penyebutnya. 16/16 nih, berarti 16/16 dikurang 1/16, berarti 15/16 A kuadrat. Nah, Y-nya kita hilangkan kuadratnya, berarti yang kanan kita akarkan 15/16 kali A. Itulah jawabannya. A-nya dikeluarkan ya, kata A-nya di sini kuadrat. Nah, ini masih bisa diselesaikan lagi. 16 itu kan bisa diakarkan, jadi dikeluarkan 1/4. 15 itu kan sudah tidak bisa diakarkan kecuali kalau pakai kalkulator atau kita cari cara lain yang agak pakai hitung-hitungan ya. Nah, dan kita lihat juga optionnya masih ada dalam bentuk akar. Nah, tinggal kita lihat penyelesaiannya bahwa 16 itu berarti dikeluarkan 1/4 akar 15 dikali amplitudo. Berarti jawabannya adalah yang A. Biasanya makanya karena nggak boleh pakai kalkulator, hitungannya biasanya kan tidak, kalaupun ada desimal, kemudian ada akar, akarnya itu kalau tidak akar dalam bentuk yang bisa diakarkan, biasanya option jawabannya itu dalam bentuk akar juga, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Itu tentang gerak harmonik sederhana. Ditanya simpangannya pada saat kecepatannya 1/4 V maksimum. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Lanjut? Halo? Lanjut ya? Lanjut? Masih ada orangnya? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Kita lanjutkan tentang pegas. Kalau tadi gerak harmonik, ini pegas juga termasuk salah satu contoh dari gerak harmonik. Jadi masih kelanjutan juga ya. Kelanjutan tentang gerak harmonik sederhana. Tapi di sini sudah bentuk variasi soalnya. Ya, sebuah balok bermasa 1 kg menumbuk pegas yang posisinya mendatar seperti pada gambar nih. Jadi pegasnya diikatkan pada balok nih sebenarnya, atau ya kalau pegas ini kalau seperti ini kan harus supaya dia tetap mendatar berarti diikatkan pada balok. Baloknya didorong nih. Saat balok menumbuk pegas berarti didorong dengan kecepatan 150 meter per second. Pegasnya bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per second dan dapat menekan pegas sejauh, jadi ini bertambah pendek, panjangnya berkurang sebesar 10 cm. Ditanya adalah konstanta pegasnya atau K-nya. Berapakah konstanta pegas ini? Ya, di sini ada perubahan panjangnya, delta L-nya kalau pada
zat padat pembuaian kan kita buat delta L. Tapi biasanya kalau pada pegas itu kita buat delta X atau X ya, atau X. Jadi perubahan panjangnya 10 cm. Oke. Nah, kita di sini diketahui massa balok adalah 1 kg, balok bergerak 1,5 meter per second menumbuk pegas itu sehingga pegasnya memendek sejauh 10 cm. Nah, dalam hal ini berarti di sini ada energi, ada usaha yang timbul oleh balok, ada perubahan energi potensial yang dialami oleh pegas, ada perubahan energi kinetik yang dialami oleh balok, kemudian ada besarnya usahanya yaitu gaya dikali perpindahan. Jadi rumus ini semuanya bisa dipakai, ini setara. Jadi usaha yang timbul di dalam peristiwa ini sama dengan energi potensial yang ada di sini, sama dengan energi kinetik yang ada di peristiwa ini, sama dengan gaya dikali perpindahannya. Gaya yang ada di kejadian ini dikali dengan perpindahannya. Cuman kalau kita pakai yang rumus usaha ini, jelas gayanya kan tidak diketahui. Kemudian kalau perpindahan bolehlah dianggap ini adalah sebagai perpindahan dari pegasnya yang 10 cm. Tapi sebenarnya ini lebih cocok perpindahan yang dialami oleh balok. Tapi di situ kan tidak ada datanya. Jadi boleh sebenarnya data yang mana saja kita ambil untuk menentukan rumus. Boleh rumus mana aja yang kita ambil dari data-data yang disebutkan pada soal. Jadi ini sama. Nah, kita tahu bahwa kalau energi potensial itu rumusnya adalah MGH, itu kalau untuk rumus benda yang bergerak secara mendatar, itu konsep dasarnya. Tapi kalau untuk pegas rumusnya adalah setengah Fx kuadrat atau setengah Kx kuadrat. Jadi nanti karena yang dipakai itu adalah tanya itu adalah K, kita pakai rumus yang ini setengah Kx kuadrat. Nah, kalau kita langsung kita mencari konstanta pegas kan berarti rumuskan setengah Kx kuadrat. Jadi rumusnya setengah K dikali setengah Kx kuadrat atau K sama dengan 2EP per delta X kuadrat. Gitu ya kalau mau dirubah rumusnya. Cuman kita kan tidak tahu berapa energi potensialnya di sini. Kita nggak tahu energi potensialnya, kecuali kalau dalam soal diketahui energi potensial, bisa kita pakai rumus langsung yang setengah Kx kuadrat ini. Jadi K 2EP per delta X kuadrat. Tapi EP-nya kan kita nggak tahu. Delta X-nya ada 10 nih, dikuadratkan. Nah, tinggal kita kuadratkan. Tapi kan EP-nya tidak tahu. Nah, kita lihat konsep pada soal bahwa, benda, pegas ini berkurang pendeknya karena adanya energi atau karena dipengaruhi oleh adanya gerakan balok. Berarti balok itu kan bergerak, pasti dia mempunyai energi. Nah, dalam hal ini tadi kan sudah Ibu sebutkan di sini bahwa di sini ada energi kinetik akan setara. Ada energi usahanya, energi potensialnya, energi kinetiknya, F kali S-nya, nah itu akan setara. Berarti dalam hal ini energi potensial yang timbul pada pegas, EP pegas, akan sama energi kinetik yang ada pada balok. Jadi EP sama dengan EK. EP perubahan energi potensial pada pegas sama dengan perubahan energi kinetik pada balok. Nah, jadi dibuat kesetaraan di sini. Tuh ya. Jadi karena energi potensial pegas itu tidak diketahui dalam soal, kita ambil dari rumus penyetaraan energinya atau dari usahanya. Bahwa energi potensial pegas sama dengan energi kinetik pada balok. Nah, tinggal dimasukkan nih, tadi rumusnya setengah K delta X kuadrat sama dengan, nah rumus energi kinetik itu kamu udah familiar banget, bahwa setengah MV kuadrat. Nah, tinggal diselesaikan, setengahnya hapus, 10-nya diganti ke cm, berarti 0,1 dikuadratkan, kali dengan masanya 1, kali dengan V-nya 1,5 dikuadratkan, dapatlah K-nya 225 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang C.
Jadi kesetaraan energi di sini ya. Jadi bisa kamu pakai energi kinetik, bisa pakai energi potensial. Nah, sebagai tambahannya di sini harus kamu ingat bahwa semua benda yang bergerak itu pasti punya energi kinetik. Asal ada kecepatannya pasti punya energi kinetik. Semua benda yang bergerak baik ke atas maupun ke bawah itu punya energi kinetik. Semua benda yang bergerak ke atas vertikal selain punya energi kinetik pasti punya energi potensial asal ada ketinggiannya ya. Itu yang tadi energi potensial, tapi untuk secara umum energi potensial rumus itu MGH. Nah, kalau untuk pegas energi potensialnya karena di situ ada konstanta pegas rumusnya setengah kx kuadrat. Itu ya. Jadi di satu peristiwa ini terdapat kesetaraan energi antara energi balok karena dia bergerak ada energi kinetiknya, kemudian karena untuk setara dengan energi pegas yaitu energi potensial. Kenapa kita pakai energi potensial? Karena ada perubahan hanya tingginya, dalam hal ini tinggi itu adalah delta X. Panjangnya, memendeknya sebanyak 10 cm itu X-nya. Oke. Seperti itu ya. Nomor 8. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut? Halo? Lanjut? Lanjut. Nomor 9. Kalor. Pelajaran kelas 10 11 semester 2. Kemarin kita belajar kan kalor ya semester 2-nya. Ada materi kalor. Yang tidak ada itu materi gelombang cahaya ya. Kalau kalor kalau nggak salah kita belajar. Oke, jadi ini materi kelas 11 semester 2 tentang kalor. Sebanyak 36 kg es min 60 derajat Celcius di dalam kalorimeter yang memiliki kapasitas kalor 27 kal per K. Kapasitas kalor itu C besar. Jika ke dalamnya dituangkan sejumlah alkohol bersuhu 50 derajat Celcius, di mana kalor jenis alkohol itu 0,58 kal per K dan menyebabkan suhu kesetimbangan sebesar 8 derajat Celcius. Ditanya adalah massa alkohol. Jadi ceritanya, nah nih Ibu anggap nih, ini kebetulan ada cangkir nih. Nih, ini anggap kalorimeter nih. Kalorimeter itu adalah kelihatan nggak nih? Oh, ya, Ibu. Nah, nih anggap nih kalorimeter. Ini kalorimeter. Ada yang nah, ini kalorimeter. Di dalam kalorimeter ini ada air. Nih, ini ambil ketel Ibu nih yang biasa Ibu kadang manasin air kalau buru-buru. Nah, jadi di dalam kalau ini anggap kalorimeter, kalor yang untuk mengukur besarnya kalor ya. Kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur besarnya kalor. Dianggap ini suatu kalorimeter, di dalamnya berisi 36 gram es yang suhunya min 6 derajat Celcius. Nah, ke dalam kalorimeter ini yang berisi es 36 gram ini dimasukkan alkohol. Nah, alkohol itu suhu awalnya 50 derajat Celcius. Nah, setelah dimasukkan bercampur, ternyata terbentuklah suhu campurannya itu sebesar 8 derajat Celcius. Jadi itu TC-nya 8 derajat Celcius. Oke, nah kalau kita lihat dari konsep soalnya, berarti ini merupakan hukum atau azas dari percampuran dua zat, baik zat cair maupun satu zat cair maupun satu zat cair, satu zat padat, dua atau lebih zat, itu merupakan hukum atau azas Black ya. Ingat kan azas Black? Ya. Jadi azas Black itu adalah azas yang membahas atau menceritakan tentang dua atau lebih zat yang dicampur, baik zat itu dua-duanya atau dua atau lebihnya zat cair atau ada terdiri dari zat cair dan zat padat dicampur, akan terbentuk suhu campuran yang baru, di mana kalor yang suhunya tinggi akan melepas kalor dan kalor yang dan benda
di mana benda yang suhunya tinggi akan melepas kalor dan benda yang suhunya rendah akan menerima kalor. Itu azas Black, sehingga disingkat bahwa Q lepas sama dengan Q terima nih. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi jika ada dua atau lebih zat padat atau zat cair dengan zat cair bercampur atau zat padat dengan zat cair bercampur yang suhu awalnya berbeda, maka akan terbentuk suhu campuran yang baru di mana benda yang suhunya tinggi akan melepas kalor dan benda yang suhunya rendah akan menerima kalor, sehingga disingkat Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sekarang kita lihat dari cerita atau konsep soalnya itu yang melepas yang mana? Ingat, yang melepas itu adalah suhu yang tinggi. Yang menerima yang mana? Suhu yang rendah. Nah, kalau kita lihat suhu yang tinggi itu kan suhu es pertama -6. Kemudian suhu alkohol 50. Pada saat dicampur itu masing-masing sebelum dicampur suhunya -6 dan 50. Kemudian terbentuklah setelah dicampur suhu campurannya 8. Berarti dalam hal ini yang lebih tinggi suhunya adalah alkohol. Jadi yang melepaskan itu adalah alkohol. Nah, yang menerima apa? Yang menerima itu es karena suhunya lebih rendah. Nah, terus di sini ada satu lagi tambahannya kalorimeter. Kalorimeter itu menerima atau melepas, apakah di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan. Nah, ingat, kalorimeter itu tempatnya atau di dalamnya ada air. Nah, kalau secara teori dianggap suhu kalorimeter itu sama dengan suhu air, walaupun kenyataannya tidak. Pasti beda karena kalorimeter itu dipengaruhi lagi suhu luar, suhu ruangan ya. Tapi dianggap dalam hal ini karena esnya ada di dalam kalorimeter itu, jadi suhu kalorimeter dianggap sebagai suhu air. Dianggap sama dengan suhu air, berarti suhu kalorimeter itu -6 juga. Jadi dia juga menerima. Berarti yang menerima kalor itu ada dua benda, yaitu es dan kalorimeter. Jadi yang melepaskan kalor adalah alkohol, yang menerima kalor adalah es dengan kalorimeter. Itu penjabaran dari azas Black yang awalnya Q lepas sama dengan Q terima. Oke, nah sebelum kita masukkan, ingat rumus-rumus pada kalor itu ada secara umum ada 3 ya. Yang pertama Q sama dengan MC delta T. Ini di sini utama ini catatan yang macet. Kamu mungkin waktu SMP ini sudah dari SMP kamu sudah belajar nih familiar nih. Q sama dengan macet. Q MC delta T. Itu rumus pertama. Rumus kedua, Q sama dengan ml. Massa kali kalor lebur, kalor uap, kalor didih. Tergantung pada saat perubahan wujudnya. Apakah dia menguap, mendidih, atau melebur. ml. Rumus yang ketiga, kalor adalah C besar kali delta T. Bedain antara C besar dengan C kecil ya. Kalau C kecil kalor jenis, kalau C besar kapasitas kalor. Jadi 3 rumus inilah untuk mencari besarnya kalor yang timbul pada suatu benda akibat terjadi perubahan suhu. Ya, atau akibat terjadi perubahan wujud. Jadi ada 3 nih kalor yang kalau kita berikan kalor pada suatu benda, ada bisa kalornya berubah suhunya, jadi bisa rumusnya macet ini, bisa rumusnya C kali delta T. Atau berubah wujudnya, dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan seterusnya, atau menyublin. Tapi kalau menyublin kemudian mengkristal, itu untuk mencari kalornya jarang kita menggunakan rumus ya, biasanya yang mendidih, menguap, atau melebur. Tuh. Jadi Q sama dengan ml kalau berubah wujud, itu rumusnya. Q sama dengan ml. L itu kalor lebur bisa, kalor didih bisa, kalor uap bisa. Tuh ya. Nah, sekarang kita dari rumus penjabaran tadi dari awal azas Black Q lepas dengan Q terima itu, tadi kan Q lepas Q alkohol, Q terima Q es, kemudian dengan Q alkohol. Kita masukkan masing-masing rumusnya. Kalau terjadi perubahan suhu, tadi Bu sebut rumusnya bisa macet, bisa C delta T. Nah, untuk kalor kan terjadi perubahan suhu ya. Untuk alkohol terjadi perubahan suhu dari 50 menjadi suhu 8. Berarti rumusnya macet. Tuh, untuk yang
kalor alkohol. Sedangkan kalor es, nah ada beberapa tahap. Ibu gambarkan dulu. Semoga ini kelihatan ya. Karena Ibu udah pakai kamera nih, semoga kelihatan. Nah, ini Ibu gambarkan pakai grafik. Nah, semoga saja kelihatan. Ini anggap es itu suhunya biru ya. Hitam juga semua. Biar deh hitam. Apalah, yang birunya nggak ketemu tadi itu. Ini anggap suhu esnya -6 nih. Ini es -6 derajat Celcius. Nah, setelah bercampur dengan alkohol tadi, suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Menjadi 0 derajat Celcius. Berarti di sini dia dalam hal ini melebur menjadi air. Melebur menjadi air. Di sini membutuhkan kalor Q1 dari es menjadi air. Di sini berarti udah jadi air nih 0 derajat Celcius. Jadi terjadi perubahan suhu dari -6 menjadi 0. Nah, kemudian karena dia di sini awalnya es, berarti dia melebur menjadi air. Ini berarti butuh Q2. Ini di sini melebur. Oke. Menjadi suhunya 0 dari wujud es menjadi air. Nah, kemudian karena dia ada suhu campurannya menjadi 8 tadi di soal, berarti dia suhunya terakhirnya ini udah jadi air ya. Menjadi dari 0 derajat Celcius ini menjadi di sini 8 derajat Celcius. Nah, ini butuhkan kalor Q3. Terjadi di sini perubahan suhu. Nah, berarti kalau kita masukkan rumusnya, karena untuk Q1 ini es ya, kita cerita es dulu nih. Karena Q1-nya itu berubah suhu dari 6 menjadi 10, berarti rumusnya di sini rumus macet. Oke. Nah, untuk Q2 karena dia melebur, di sini melebur dari es menjadi air, es 0 derajat menjadi air 0 derajat. Jadi di sini rumusnya pakai rumus kalor lebur. M kali L. Kalor lebur. Oke. Nah, sekarang untuk tahap yang ketiga, di sini berubah dari suhu 0 derajat menjadi 8. Berarti di sini rumus macet lagi. MC delta T. Seperti itu ya. MC delta T. Artinya di sini berarti untuk S ada 3 tahap dari Q1, Q2, Q3. MC delta T, ini M kali L, ini MA, ini MC delta T lagi. Nah, tapi bedanya di sini, kalau ini CCS, ini C air. Kenapa ini CS? Karena ini masih S, ini sudah jadi air. Nah, ditambah dengan, udah jam 9 ya, sebentar lagi 5 menit lagi. 2 menit lagi deh Bu, ini biar selesai satu soal nih. CK kali delta T. Nah, kenapa kita bukan pakai rumus macet atau pakai rumus ML? Karena untuk kalorimeter di sini yang diketahui adalah kapasitas kalornya. Berarti kita pakai rumus yang ini, C kali delta T. Oke, tinggal masukin angka-angkanya. Nah, yang ditanya adalah massa aluminium. Di sini perubahan suhu yang dialami aluminium adalah, jadi kalau ini aluminium suhu awalnya 50 derajat. Nah, dia turun menjadi 8 derajat. Jadi ini suhu campurannya. Ini suhu awalnya. T awal aluminium. Ini T awal S. T awal S. Ini T awal aluminium. Nah, ini suhu campurannya. T-nya atau TC-nya. T besar atau T kecil ya boleh ya. TC-nya. T campurannya. Nah, berarti tinggal dimasukkan angka-angkanya, tinggal diolah. Nah, ingat yang perlu diingatkan di sini adalah bahwa kalor jenis S harus kamu tahu karena dalam soal itu tidak diketahui. Kalor jenis air harus kamu tahu, di mana kalor jenis S itu 0,5 kalau dalam CGS, kalor jenis air itu 1 kalau dalam CGS. Kalau dalam MKS, kalor jenis S itu 2100, ingat ini 2100, kalor jenis air 4200. Biasanya itu tidak ditulis, jadi harus kamu tahu ketentuan itu. Satu lagi, untuk kalor lebur S itu 80, di soal juga tidak ada. Berarti kamu harus tahu bahwa kalor lebur S itu 80 kalau dalam CGS. Kalau dalam SI itu 3340
kalau Bu nggak salah ya. Nanti coba lihat di tabel, itu harus kamu ketahui karena kalau untuk ukuran UAS itu ujian sekolah itu nanti pasti dicantumin. Tapi kalau untuk UTBK itu tidak akan dicantumin, jarang dicantumkan. Jadi kamu harus tahu bahwa kalor jenis es itu 0,5 atau 2100, kalor jenis air itu 1 atau 4200, kalor lebur itu 80 atau 3340, 334 kalau dalam SI. Oke, hasil terakhirnya adalah 150 gram. Jawabannya yang B. Oke, Bu Rasa sekian. Nanti tolong dipelajari, masih banyak soalnya. Ada 25 soal yang ada di ini. Tolong buka dulu kameranya, Ibu foto lagi karena ada lebih banyak dari ini. Biar cepat kita, biar kamu langsung masuk ke yang kedua. Oke, dibuka kameranya dulu dong. Bentar. Halo, biar cepat. Sambil menunggu kamu buka kamera, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita mulai dengan doa. Halo, dibuka kameranya ya. Sebentar Ibu mau foto lagi. Karena tadi baru sedikit. Sebelum kita akhiri, tadi kita mulai dengan doa. Sekarang kita akhiri kembali dengan doa. Agar pertemuan kita hari ini membawa keberkahan, ada manfaatnya bagi kita, bagi kamu, dan bagi Ibu. Dan semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, pada tutup lagi kameranya. Gimana Ibu fotonya nih? Ayo buka sebentar aja, 1 menit. Ayo cepat. Semuanya, ayo buruan biar kamu masuk ke materi, ke pelajaran berikutnya. Bu Ayu udah nunggu kali itu. Bu Ayu kan pelajaran keduanya ya. Ayo, Novita, Najwa, Nabila, ayo. Oke. Novita. Iya. Oke, ini Bu foto ya. Sebentar. Oke. Sebentar, karena lama nih Ibu pindahin ke WA. Nanti Ibu kirim yang di grup Fisika IPA 4 juga Ibu kirim nih baru di IPA 5. Aduh, lama lagi loadingnya. Sebentar, jangan tutup dulu. Jangan tutup dulu ya. Sebentar. Oke, karena Ibu nanti harus cantumin juga fotonya di GCR, foto pertemuan hari ini. Wajib katanya harus seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan tutup dulu Ibu sampai proses nih. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak Ibu. Semoga pertemuan hari ini, jangan tutup dulu ya. Pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ada manfaatnya. Kemudian Ibu juga mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu ada yang tidak berkenan di hati kamu atau kata-kata Ibu yang tidak sesuai pada tempatnya. Ibu mohon dibukakan pintu maaf. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Lev. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.